Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi mari kita belajar dari firman Allah ini. Kita dari kecil sudah terlatih melihat itu pasti yang kelihatan. Terbiasa fokus kita kepada alam nyata kita, kenyataan di depan mata kita. Tapi justru firman Allah kebalik. Firman Allah justru perintahkan kita, dorong kita, suruh kita melatih diri kita setiap hari sampai kita cakap, sampai kita mampu. Justru fokus kita memperhatikan di alam yang tak terlihat. Karena disitulah Tuhan ada. Disitulah kuasanya yang kekal, yang tak pernah berubah. Justru dia ada bekerja di alam yang namanya tak kelihatan. Kebalikannya kita selalu terfokus kepada yang kelihatan. Itu bikin kita lemah, bikin kita ragukan alam nyata. Ya, yang bikin kita terintimidasi. Frustasi tingkat tinggi itu apa? Melihat kenyataan di depan mata. Masalah, kesukaran, kesulitan, doa belum dijawab. Stres kita melihat itu. Makanya Alkitab ajar untuk fokus kita beralih kepada yang tak kelihatan. Kita baca ayatnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ini merupakan sharing daripada Rasul Paulus kepada kita, saudara ya. Mari sama-sama kita membaca ayat ini, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, saudara ya. Sama-sama kita baca, saudara, 2 dan 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya baca sekali lagi ya. Sambil tolong Anda perhatikan kalimat per kalimat yang ada. Saya percaya ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Penting untuk kita dengar, ya. Penting untuk kita mengerti dan pahami. Ada satu rema, pewahyuan Allah yang membuat kita kuat berjalan di dalam Dia. Saya baca ulang sekali lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kata Rasul Paulus, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Allah ini mengajar kita untuk kita lebih memperhatikan yang tak kelihatan. Coba saudara langsung saja lihat gambar ini. Ternyata selama ini tanpa kita sadari, kita itu hidup di dua alam. Berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 18, kata Paulus. Yang pertama adalah alam yang kelihatan, yang kedua alam yang tidak kelihatan. Paulus firman Allah, Tuhan suruh kita, fokus kita perhatian kepada alam tak kelihatan. Sekarang saya perjelas ya. Alam kelihatan itu sama dengan alam nyata. Alam yang tidak kelihatan saya sebut, saya beri nama alam roh. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Makanya seringkali kita itu fokusnya kepada yang kelihatan. Karena kita berpikir yang tidak kelihatan itu tidak ada apa-apanya, nihil, nol, kosong. Padahal kalau kita baca dalam suratan Ibrani, Tuhan yang kekal adanya di situ. Bahkan Paulus pertegas dalam ayat ini, yang kelihatan, semua yang kelihatan di depan mata itu bersifat sementara. Bumi kelihatan sementara, nanti hancur ini bumi. Semua yang kelihatan akan jadi layu, akan jadi hancur. Yang ada menjadi tidak ada yang kelihatan. Karena sementara. Sementara Alkitab katakan yang tidak kelihatan, alam roh itu bersifat kekal. Tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya nggak berubah. Berlaku buat umat perjanjian lama, berlaku sampai buat kita sampai hari ini. Sebab firman Allah bersifat kekal abadi sampai selama-lamanya. Janjinya bersifat kekal, kuasanya, kasihnya itu kekal. Itu adanya di alam roh. Butuh keyakinan, butuh iman, butuh melatih diri untuk fokus kita kepada alam roh yang tidak kelihatan itu. Mari kita belajar pagi ini lewat firman Allah. Kenapa tema firman Allah pagi ini saya ajak setiap kita belajar tentang ini. Tentang memperhatikan alam tidak kelihatan. Pentingnya ini jawabannya sederhana.
Karena mata kita terbuka di alam nyata yang kelihatan dan mata kita buta, gak bisa lihat apapun sama sekali di alam yang namanya roh. Tapi bukan berarti alam roh gak ada. Walaupun kita tahu ada orang-orang tertentu, mungkin banyak orang kali ya, banyak orang, mungkin lebih tepat saya katakan banyak orang di dunia ini itu selalu pakai logikanya, orang-orang logik. Selalu melihat sesuatu, menilai sesuatu, berpikirnya dengan logika. Kalau nggak masuk akal, nggak masuk di logikanya, dia nggak percaya. Sehingga orang yang selalu logik berkata apa? Setan nggak ada. Tapi saya mau tegaskan, setan ada loh kata firman Allah. Kalau orang secara logik berkata setan tidak ada, berarti dengan kata lain dia berkata Tuhan juga nggak ada dong gitu. Karena senyata setan itu ada, senyata itu juga Tuhan ada kan. Kalau orang nggak percaya setan itu ada di alam roh, berarti dia dengan kata lain berkata sorga tidak ada, neraka tidak ada. Dia hanya melihat fokusnya kepada yang kelihatan. Itu orang-orang yang bermain dengan logikanya, orang-orang logik. Saudara, di dunia ini ya, mungkin saya ngomong sedikit sebagai pendahuluan ya. Di dunia ini realitanya kita tahu, lihatlah sekitar kita, lihatlah kanan kiri kita, apalagi kalau kita lihat Alkitab. Di dunia ini ada istilah orang di luar sana. Anda tahulah, saya nggak ngerti lah istilah dari mana itu. Ada istilah orang yang punya indera keenam. Ada pernah dengar kan? Saya yakin apa yang saya dengar Anda juga pasti dengar. Ada orang katanya punya indera keenam. Bisa lihat yang nggak kelihatan. Bisa melihat alam roh yang kita nggak bisa lihat. Yang kita buta. Orang yang indera keenam terbuka bisa lihat. Kalau Anda baca Alkitab yang model seperti itu banyak. Anda mau contoh, misalnya perjanjian baru, misalnya saudara ya, siapa itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia dikaruniai karunia penglihatan, dia bisa melihat Yesus berdiri di antara kaki Dian Pelita Emas. Ada pernah baca itu ya? Itu Wahyu pasal 1 ya, sama pasal 2. Dia lihat Yesus berdiri pakai jubah dari pundak sampai ke kaki. Dia lihat Yesus itu rambutnya putih metah. Dia lihat Yesus wajahnya bersinar terang seperti matahari. Itu Yohanes lihat Yesus. Yang orang tidak bisa lihat, Yohanes bisa lihat. Bahkan Yohanes lihat matanya Yesus itu nyala seperti api yang menyala. Bahkan dia lihat dari mulut Yesus keluar sebilah pedang yang bermata tajam. Ya, dia lihat, bahkan dia lihat kaki Yesus mengkilap seperti tembaga dalam perapian yang menyala-nyala. Kaki Yesus mengkilat kayak tembaga yang dalam perapian, membara. Dia lihat itu loh saudara ya. Bahkan tangan kanannya, masih ingat, pegang 7 bintang. Itu Yohanes lihat, orang enggak lihat, dia lihat. Bahkan Paulus pun pernah ngalami sama. Panggilan Paulus, dia bukan cuma melihat, dia dengar. Yesus datang sama dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada loh seperti itu. Masih banyak tokoh yang lain. Nanti kalau sempat kita lihat lagi. Elisa, Gehazi nggak bisa lihat bala tentara malaikat dengan kereta berapi. Elisa bisa lihat. Makanya dia tenang, dia damai, dia sejahtera. Kenapa? Dia melihat yang orang tidak bisa lihat. Makanya dia tenang. Gehazi ketakutan, celaka Tuanku, mati kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi Elisa tenang karena dia melihat alam roh yang tidak kelihatan. Ada Tuhan mengirimkan bala tentara malaikat kereta berapi begitu banyak bawa pedang. Dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Ada keledai yang dinaikin balhum, keledai itu bisa lihat malaikat bawa pedang berapi loh. Apa yang saya ceritakan kepada Anda barusan pada titik ini, perhatikan baik-baik. Itu cuman mengkonfirmasi kita, memberitahu kita, menegaskan bahwa yang namanya alam yang tidak kelihatan, yang namanya alam roh itu ada. Itu maksud saya. Jadi semua yang diciptakan Alkitab yang melihat yang tidak kelihatan, itu membuktikan, oh ada ternyata, konfirmasi sama kita. Termasuk orang-orang di dunia ini ada yang dikaruniai seperti itu. Itu kan cuma mengkonfirmasi kita, oh ternyata ada gitu. Dan kalau saya boleh berkata jujur kepada saudara, coba Anda sadari nggak selama ini? Coba Anda renungkan baik-baik, duduk tenang sambil dengar firman Allah. Selama ini menurut Anda yang bikin Anda stres apa?
Selama ini coba pikirkan, renungkan baik-baik yang seringkali membuat Anda takut, gelisah, nggak bisa tidur, Anda depresi. Itu apa sih? Bukankah karena Anda melihat alam kenyataan di depan saudara? Apa yang Anda lihat di depan mata kenyataannya? Masalah belum selesai, kesukaran, jalan buntu. Ya, sakit gak sembuh-sembuh Anda lihat, udah ke dokter. Seringkali yang bikin kita stres, yang membuat kita terintimidasi, tepatnya begitu. Apa yang membuat kita terintimidasi, tertindih, tertekan kita, melihat alam nyata, kenyataan di depan kita, kesulitan kita gak berubah. Doa kita belum dijawab-jawab, jalan kita buntu, belum menemukan jalan keluar. Ketika kita melihat alam kenyataan kita, ini membuat kita terintimidasi dan depresi. Kenapa? Melihat alam nyata, itu keadaan kita. Saudara setuju gak dengan saya katakan? Sependapat gak? Bukankah sama kita kan? Seringkali yang membuat kita mengalami kelemahan, kebimbangan, keraguan. Kita kehilangan percaya akan kuasa Tuhan yang besar. Kenapa? Karena kita lebih memperhatikan yang nyata di depan kita. Apa di depan kita? Ingat ya, yang kelihatan itu bisa berubah loh. Yang buntu jalanmu, itu bisa ada jalan keluar. Tiba-tiba ada terobosan. Anda kalau percaya kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita, itu sebetulnya hal yang sangat mudah untuk Tuhan lakukan. Kok tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada jawaban, gak terasa kok tiba-tiba sembuh, tiba-tiba ada pertolongan. Tuhan kalau bekerja seperti itu. Tapi seringkali kita terintimidasi dengan alam nyata, kenyataan di depan kita. Ketika saya merenungkan firman Allah ini yang saya mau bagi sama saudara, saya teringat dua orang tokoh Alkitab di perjanjian lama. Yang satu bernama Daud, yang kedua bernama Raja Saul. Apa bedanya dua orang ini? Dua-dua dapat anugerah. Dua-dua dapat kesempatan yang besar, yang indah dari Tuhan. Jadi raja dua-dua. Tapi ada yang membedakan. Sama-sama dapat anugerah yang manis, yang sangat besar, ajaib. Tapi beda dua orang ini. Saul itu lebih terfokus memperhatikan yang kelihatan di depan mata. Contoh, ketika Goliat tampil berdiri di hadapannya bersama Israel, Saul melihat di depan mata, dia takut. Waduh, ini monster ini. Ini bukan manusia, ini monster. Ini monster perang. Ketakutan dia yang namanya Saul. Besoknya tampil lagi, itu masalah tambah besar lagi. Belum bersuara baru tampil, udah ketakutan dia. Karena fokusnya Raja Saul kepada yang nampak, yang nyata, kelihatan di depan mata. Seperti itulah kita loh saudara. Kalau kita selalu fokusnya kepada yang kelihatan, ya kita pikirkan yang kelihatan, itu masalah. Tambah lama tambah kayak Goliat. Tambah lama kok tambah besar, kitanya tambah kecil, kitanya tambah lemah, kitanya tambah diinjek sama masalah kita. Kitanya makin lemah, tidak berdaya, kitanya makin dipermainkan oleh masalah kita yang berubah jadi raksasa kayak Goliat. Kenapa begitu pendeta? Karena kita fokus memperhatikan kepada yang kelihatan, salah fokus. Ada salah fokusnya. Makanya tambah besar, kitanya tambah kecil. Tuhannya jadi kecil dalam diri kita. Padahal Tuhan lebih besar dari masalah kita. Fokusnya salah. Jadi temukan pagi ini, dengarkan baik-baik. Kenapa kita merasa kecil, merasa lemah? Ya karena kita salah fokus kepada yang kelihatan di depan mata. Kita pikir gak ada jalan keluar, aduh pasti kalah. Semuanya jadi seperti itu saudara. Coba kalau kita bisa melihat yang gak kelihatan. Saya pikir bukan dunia yang mempermainkan kita. Bukan masalah mempermainkan kita. Ya, justru kita bisa menciptakan masalah jadi kemenangan buat kita. Batu penghalang jadi batu lompatan buat kita. Kita bisa menciptakan situasi yang baru kalau kita fokusnya kepada yang namanya gak kelihatan. Tapi seringkali kita merasa kecil, gak berdaya. Bandingkan dengan Daud. Lihat gambar ini. Misalnya Goliat ketika mengintimidasi orang Israel. Semua takut, tetapi Daud tidak takut. Coba saya baca sedikit ini ayat ya. Dari mana sumbernya saya berkata semuanya ketakutan, merasa kecil, lemah, tidak berdaya. Daud merasa lebih kuat, tidak takut sama sekali. Dari kata-kata kalimat Daud, tidak ada khawatir, tidak ada takut sama sekali, tidak ada loh. Coba saya baca ya supaya Anda temukan kata-katanya ya. 1 Samuel 17:45-47 ayatnya. Firman berkata begini. Tetapi Daud
berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan kata-kata 46. Hari ini juga dikatakan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Berani dia berkata, Saul belum sempat ngomong udah lari. Dan Daud berkata apa? Dan aku akan mengalahkan engkau, tidak ada bimbang, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Sangat kuat keberaniannya. Ya, hari ini juga kata Daud, aku akan memberikan mayatmu merasa pemenang. Dia punya roh pemenang. Kamu pasti kalah. Kamu pasti mati, mayatmu dikatakan, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, ya, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lihat ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Lihat kalimatnya Daud, kata-katanya, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengatakan rahasia kemenangan di mana? Menghadapi masalah sebesar apapun juga, rahasianya di tangan Tuhan. Sebab kemenangan dikatakan di tangan Tuhan. Pertempuran, kemenangan di tangan Tuhan. Mau menang, sumber kemenangan kita di tangan Tuhan. Daud mengatakan, engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, itu sesuatu yang nyata kelihatan. Tapi aku menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan. Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Kuasa Tuhan, nama Tuhan tidak kelihatan. Kenapa Daud menang? Dia fokus kepada Tuhan, tidak kelihatan. Gambaran saya ketika saya baca ayat ini yang saya tangkap begini, saudara. Memang di depannya ada Goliat yang besar. Tapi bagi Daud di belakangnya Goliat ada Tuhannya Allah Yahweh yang dia percaya, yang jauh lebih besar. Fokusnya Daud yang dia lihat dengan mata iman kepada yang tidak kelihatan. Ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih dahsyat, ada Tuhan yang lebih luar biasa. Ini sama dengan Yosua dan Kaleb kan. 10 pengintai berkata kita nggak bisa masuk, kita kecil kayak belalang. Tapi apa kata Kaleb dan Yosua? Kita bisa masuk. Kita bisa kalahkan mereka. Kita bisa menduduki tanah Kanaan. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita jauh lebih besar kuasanya. Mereka menang. Mereka yang masuk tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Kenapa? Melihat yang tidak kelihatan. Yang kekal. Janji Tuhan, perkataan firman, pribadi Allah yang besar. Mari belajar bahwa ternyata ini yang terjadi pada kita. Atau contoh yang kemarin coba saya angkat kembali. Tentang kuda dan kereta berapi. Singkat kata begini, dalam 2 Raja pasal 6, mungkin ayatnya 15 tuh ya, buka pintu pondok Nabi, Gehazi ketakutan bujangnya. Kenapa ketakutan? Melihat tentara Aram mungkin jumlahnya ribuan, mengepung itu Dotan, mengepung pondok Nabi. Begitu lihat yang keluar di mulut kita, keluar di mulut kita itu karena yang kita lihat keluar di mulut kita. Langsung berkata, celaka Tuanku. Coba saya boleh minta nggak multimedia? Ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Lihat, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lihat, lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka Tuanku. Kenapa ngomong celaka? Yang dia lihat celaka. Kalau mata kita melihat yang positif, mulut kita pasti ngomong positif. Setuju saudara? Kalau mata kita melihat yang negatif, maka mulut kita berkata negatif. Ketika Gehazi melihat celaka yang dilihat, mulutnya ngomong celaka. Celaka Tuanku. Ngomong sama siapa? Sama Nabi Elisa. Apakah yang akan kita perbuat? Bagi Gehazi, udah gak ada lagi yang bisa dibuat. Gak ada jalan keluar. Hopeless. Sudah selesai, titik sampai di situ. Selalu saya bilang sama saudara, kesukaran itu bukan berarti mustahil. Mustahil bukan berarti kematian. Akhir dari segalanya. Mustahil bagi kita, tapi kalau kita datang dengan iman percaya, yakin Tuhan sanggup tolong dan selesaikan masalah kita. Bagi Gehazi celaka. Apakah yang akan kita buat? Kita udah gak bisa bikin apa-apa Nabi Elisa. Tapi lihat ayat 16. Jawab Nabi Elisa, jangan takut. Kenapa dia berkata jangan takut? Memang dia gak takut.
Apa mungkin dia nggak tahu masalahnya? Barusan diceritain. Dia juga lihat kok yang dilihat Gehazi sama dilihat sama Nabi Elisa. Meskipun lihat kenyataan di depan mata, melihat alam nyata dikepung sama tentara Aram, tapi dia nggak takut. Makanya berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita. Kenapa dia nggak takut? Di alam nyata dia lihat memang ada banyak ribuan tentara Aram, tapi di alam yang roh, alam yang tidak kelihatan, itu dia lihat ada bala tentara malaikat berapi mengelilingi, jumlahnya lebih banyak, lebih kuat, bawa pedang yang lebih besar, pedang berapi itu. Makanya dia berkata, jangan takut Gehazi, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia melihat di alam roh ada Tuhan yang jagai. Mari fokuslah seperti Elisa, bukan seperti Gehazi. Kenapa kita takut? Ya kita terintimidasi di alam nyata kita. Aduh masalah berat, aduh jalan buntu, terintimidasilah kita. Coba fokus seperti Elisa, lihat di alam roh, ada Tuhan di sana. Ya, yang sanggup tolong kita. Sekarang dengan cepat saya akan bawa saudara pada titik bagian ini. Ibrani 11 ayat 3. Ini ayat yang luar biasa. Ayat yang sangat dalam buat kita pagi ini. Secara khusus ya. Saya baca ulang ayat ini sekali lagi. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik ya. Karena iman kita mengerti. Saya ulang. Karena iman dikatakan kita mengerti. Mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah itu kekal. Sehingga, nah ini penting. Ini pewahyuannya buat kita. Sehingga apa yang kita lihat dikatakan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini firman loh yang berkata. Ini rema yang hidup buat kita pagi ini. Bahwa ternyata firman Allah katakan, Alkitab katakan, Tuhan katakan buat kita bahwa ternyata semua yang kelihatan di depan mata alam nyata ini itu terjadi dikatakan dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kelihatan terjadi dari yang tidak kita lihat. Jadi semua terjadi di alam yang tidak kelihatan dulu, baru terjadi di alam yang kelihatan. Di alam roh tidak kelihatan, ada Tuhan yang berfirman. Allah berkata, jadilah benda penerang, jadilah matahari. Tadinya nggak ada matahari, nggak kelihatan, toeng muncul matahari. Jadilah bulan, muncul bulan. Terpisahlah air dan daratan, rek terjadi. Berkata terjadi, dan sebelum terjadi, semua yang terjadi di alam yang kelihatan, alam nyata, terjadi dulu di alam yang tidak kelihatan, alam roh. Jadi semua yang terjadi sebelum terjadi di alam nyata kelihatan, terjadi dulu di alam roh tidak kelihatan. Ada ingat cerita Ayub? Masih ingat ya? Ayub ketika hari itu, jam itu dia masih tampil baik. Orang terkaya di negerinya. Orang yang paling hebat dihormati negerinya. Hari itu. Tapi tahukah saudara, di saat yang sama, di alam yang tidak kelihatan, di alam roh, ada percakapan antara Allah dengan iblis. Iblis berkata, mengajukan sebuah repetisi, berkata, tentu saja Ayub setia, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Karena engkau memagari dia, engkau melindungi dia, engkau memberkati dengan sekali dikerjakannya, coba cabut pagarnya, dia pasti mengutuki engkau. Ini kan sebuah cerita yang Alkitab singkapkan kepada kita, bahwa sebelum terjadi di alam nyata, terjadi dulu di alam roh, tidak kelihatan. Ayub hari itu masih oke, masih baik-baik saja, tapi ada kejadian lebih dulu di alam roh, tidak kelihatan. Oh, Tuhan berkata, oke. Jangan ambil nyawanya, jangan sentuh badannya atau nyawanya. Dan tiba-tiba terjadi. Rampok datang, api turun dari langit, kekayaannya habis. Nanti terus dan seterusnya, ada baca cerita itu dan saya yakin ada udah tahu. Tapi semua yang terjadi, lebih dulu terjadi di alam nyata. Di alam roh, di alam yang tidak kelihatan itu. Dan makanya saya katakan, Anda akan menjadi orang yang depresi tingkat tinggi, frustasi tingkat tinggi. Ketika Anda berusaha merubah kehidupanmu, alam nyatamu engkau rubah, tapi alam rohmu kamu gak rubah. Kalau Anda ingin merubah alam nyatamu, kesukaranmu, kesulitanmu, sakit penyakitmu, hutang-hutang yang begitu banyak, Anda ingin merubah di alam nyata. Saya mau katakan, rubah dulu alam rohmu.
Sorry kata-katanya agak keras supaya ada mengingatkan, menyadarkan kita. Adalah kebodohan tingkat tinggi, frustasi tingkat tinggi. Anda berusaha robah alam nyatamu tanpa robah alam rohmu. Nggak bisa mau berubah alam nyata kita yang hari-hari. Masalah kita berubah. Karena masalah yang kelihatan sementara. Yang tertutup bisa terbuka. Bahkan yang tidak mungkin mustahil jadi mungkin. Bahkan tidak mustahil Tuhan merubah buat kita. Kuncinya di mana? Robah dulu alam roh yang tidak kelihatan. Karena sebelum terjadi di alam kelihatan, terjadi dulu di alam roh. Itu kan saya katakan tentang Ayub. Itu yang saya bilang tentang Ayub. Makanya saya kasih contoh lagi. Lihat Israel perang dengan orang Amalek. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 13 dalam ayat ini. Mungkin saya baca saja sedikit ini ayat. Amalek jumlahnya begitu banyak dan menang Yosua. Tapi kuncinya di mana kemenangan? Yosua nggak bisa sombongkan diri. Ini menang perang karena aku. Bisa saja. Yang jadi Yosua kalau kita barangkali kita sombongkan diri kita. Ini menang karena pedangku, karena kekuatanku. Tapi lihat kemenangannya di mana? Di alam nyata atau di alam yang tidak kelihatan? Lihat. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ngapain? Apakah enak-enak duduk ongkang-ongkang kaki? Enggak, lihat. Dan terjadilah kenyataannya begini. Apabila Musa mengangkat tangannya, kemana? Ke sorga. Minta tolong sama Tuhan dalam doa. Lebih kuatlah Israel. Itu yang terjadi di alam roh. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Terpukul mundur orang Israel. Amalek yang menang. Kalau dia turunkan tangannya karena capek. Lihat ayat 12 dengan cepat. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Terus angkat tangan. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kenapa Yosua bisa menang? Kemenangan itu bukan di bawah, tapi kemenangannya di atas. Kemenangannya bukan di alam nyata. Sebelum alam nyata menang, di alam roh, di atas gunung. Musa itu doa sama Tuhan. Kalau dia angkat tangan berseru, Tuhan tolong berikan kemenangan. Menanglah yang di bawah. Terjadi dulu di alam roh yang tidak kelihatan. Menang di atas, menang di bawah. Tapi begitu Musa capek turun tangan. Berhenti doanya di alam roh tidak kelihatan. Kalah loh Yosua. Kalah. Terpukul mundur Israel. Amalek yang jagoan jadi menang. Kok bisa? Karena kemenangan begitu Musa angkat tangannya terus ditopang sama Harun dan Hur. Ini pun dalam pengertiannya. Apa yang terjadi? Itu Israel menang jagoan. Yosua bisa pukul kalah orang Amalek. Tetapi ingat, sebelum kemenangan nyata terjadi, terlebih dahulu menang itu ada di alam roh. Musa mengangkat tangan. Anda lihat, ini sebuah cerita firman Allah. Ini sebuah pewahyuan, bukankah sesuatu yang luar biasa? Ya, untuk merubah alam nyata kita, robah alam rohmu dulu yang tidak kelihatan itu. Di situ ada Tuhan. Jadi ternyata berdiam diri di kaki Tuhan itu bukan pekerjaan pengangguran. Anda doa pagi saat ini berdoa, memuji, menyembah, dengar firman. Ini bukan pekerjaan pengangguran yang gak punya kerjaan. Ini pekerjaan tingkat tinggi loh. Seringkali orang gak sabar duduk diam di kaki Tuhan. Gak semua orang bisa diam 1 jam dengan Tuhan. Seperti Maria. Selalu orang yang bodoh, yang tidak rohani. Kristen dunia yang berkata doa itu kerjaan pengangguran. Enggak. Kalau Anda ingin merubah alam nyatamu, robah dulu alam yang tidak kelihatan, alam rohmu. Kalau di situ alam roh kamu menang, alam nyata kamu pasti menang. Dan saya berdoa, itu terjadi pada saudara. Anda ingat cerita siapa itu namanya perjanjian lama terakhir ya. Siapa itu? Daniel. Kalau salah dia puasa 21 hari ya. Ketika dia puasa 21 hari minta sesuatu sama Tuhan. Sebetulnya kalau kita baca di Alkitab, malaikat Gabriel itu datang sama dia. Kasih sejak hari pertama maksud saya dia berdoa. Tuhan sudah kasih jawaban, ada jawaban doa. Dikirimlah sama Tuhan, diutus malaikat Gabriel untuk datang kepada Daniel. Tapi di wilayah yang tidak kelihatan alam roh.
Ada penguasa penghulu alam Persia, alam roh yang tidak kelihatan. Penghulu setan yang menguasai di situ. Itu menghalangi Gabriel, terjadi perang. Gabriel itu kan pemberita dari Allah kan, pembawa berita kan. Dia perang gak menang-menang. Sampai hampir 21 hari peperangan di udara. Nggak main-main dia. Baca nanti, coba cari dalam kitab Daniel. 21 hari terhalang, doanya nggak datang-datang, nggak terjawab. Ada perang di alam roh kalau Anda tahu. Antara Gabriel dengan setan penghulu penguasa Persia. Perang sampai 21 hari. Akhirnya Tuhan utus malaikat Mikael, malaikat perang. Malaikat Mikael yang perang dengan penghulu setan di Persia. Lalu Gabriel melanjutkan misinya Allah. Bawa jawaban doa sama Daniel. Dan ada pesan dari Gabriel. Daniel, sesungguhnya sejak hari pertama kamu berdoa, Tuhan udah kasih jawaban. Utus aku mengabulkan doamu. Tapi penghulu setan Persia perang dengan aku. Coba Anda lihat dari apa yang saya ceritakan. Jawaban doa itu ternyata terlebih dahulu ada di alam roh loh. Jadi kalau ada mau merubah alam nyatamu, rubah alam rohmu. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ya, hari ini saya tidak tahu apapun masalah yang kau hadapi. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, terintimidasi kita. Dengan stres tingkat tinggi, kenapa? Kita memperhatikan alam kenyataan kita. Aduh, ada masalah, kok udah lama gak ada perubahan, kok tetap buntu, gak ada jalan keluar. Ada yang sudah tahu sekarang ya, pewahyuannya dari Tuhan. Bagaimana merubah alam nyatamu jadi menang. Alam nyatamu menjadi ada jalan keluar. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin buat kita jadi mungkin. Robahnya di mana? Robah dulu alam rohmu. Karena semua tercipta. Ibrani tadi katakan, pasal 11 sudah katakan bahwa yang terlihat itu ternyata terjadi dari yang tidak kelihatan dulu. Tuhan berfirman, jadilah terang. Tiba-tiba terang itu tadinya gak ada gelap, jadi terang. Robah itu dengan imanmu, percaya pada Tuhan. Datang kepada Tuhan yang tidak kelihatan tapi dia kekal, tidak pernah berubah. Justru masalahmu yang sementara bisa berubah. Sebesar sesulit apapun masalah di hadapanmu itu bisa berubah. Yang buntu pasti ada jalan keluar. Engkau yang sakit bisa berubah jadi sembuh. Engkau yang sedang berada di bawah tertekan, Tuhan bisa angkat kehidupanmu. Asal engkau ngerti cara merubahnya. Dan saya percaya dengan merubah alam roh kita, alam nyata kita akan berubah jadi indah. Kita temukan apa yang diajarkan firman Allah, lakukan, hidupi dalam kehidupan setiap saudara semua.